Ada orang-orang yang senangnya bermain-main, tidak pernah serius, menganggap enteng segala sesuatu, santai, nggak pikir jauh ke depan. Ada orang-orang yang main-main dengan hidupnya. Anak muda, hari ini kamu umur berapa? Sudah bangun apa? Sudah seriuskah dalam hubungan? Sudah seriuskah dalam sekolah? Ada orang-orang yang senangnya main-main aja. Take life seriously. Jangan jadi tua dan nggak bangun apa-apa. Usia itu nambah terus, waktu jalan terus, waktu nggak bisa dihentikan. Kalau kita nggak menggunakan waktu yang ada, nggak bijaksana, maka waktu akan melewati kita. Tahu-tahu kita jadi tua dan nggak bangun apa-apa. Apakah hidup kita sudah penuh? Apakah hidup kita sudah maksimal? Apakah hidup kita sudah mengalir, tumpah buat orang-orang di sekeliling kita? Apakah hidup kita sudah jadi berkat? Kita harus serius sama hidup kita. Kita nggak bisa main-main aja. Kita harus tahu bahwa ada iblis yang siap mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa kita kalau kita nggak jaga hidup kita. Orang yang cuma berdoa saja tapi tidak berusaha bukanlah orang beriman. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Berdoa dan percaya saja tidak cukup. Kita harus berjaga-jaga dengan hidup kita. Sehari-harinya hidup kita, apakah kita juga menjaga hidup kita? Stay alert. Banyak orang Kristen yang cuma kelihatan serius di gereja, tapi hidup sehari-harinya masih ngikut gaya dunia, masih syarat dengan pesta pora, gak serius dengan hubungan dengan Tuhan, gak serius dalam mengikut Tuhan, masih main-main sama dosa. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita serius dengan Tuhan? Apakah setiap hari kita jaga hidup kita dalam kekudusan? Apapun yang kita bangun dalam hidup ini, coba pikirkan konsekuensinya. Lihat ujungnya. Apapun yang kita mau mulai, apapun yang kita mau bangun dalam hidup kita, pikirkan ujungnya. Yuk jangan main-main lagi sama hidup kita. Serius yuk. Berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat. Fokus kita di dalam hidup ini harusnya bukan bagaimana kita mengejar berkat, tapi bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Orang yang hidupnya berguna pasti dicari banyak orang. Tahukah Anda bahwa berkat hanya sebuah akibat dari apa yang kita kerjakan dalam hidup kita? Kalau Anda ingin diberkati oleh atasanmu, jadilah orang yang rajin. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang hebat, tapi mereka lupa untuk hidup jadi berkat. Itu bukan hanya soal kemampuan saja, tapi hidup kita kalau mau jadi berkat harus ditunjang dengan karakter yang juga hebat. Jaga hatimu, jangan sombong, jangan tinggi hati, tetaplah rendah hati, sehebat apapun kemampuanmu. Kalau kita ingin diberkati dalam usaha, doa saja nggak cukup, tapi kita perlu menghidupi kebenaran. Kalau kita ingin hidup diberkati sama Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Tahukah Anda bahwa karya kita yang akan bercerita? Promosi dari buah bibir itu sangat luar biasa. Jangan hanya demi mengejar keuntungan, kita tidak menjaga kepercayaan orang. Orang yang menabur banyak pasti menuai banyak. Ternyata kunci dikejar berkat adalah kita tidak boleh berhenti menabur. Kalau kita mau diberkati Tuhan, lumbung-lumbung kita diisi penuh sampai melimpah-limpah. Kita harus muliakan Tuhan dengan harta kita. Dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Orang tuh banyak yang gak mau nabur karena mereka takut untuk diri mereka sendiri kurang. Kalau kita ingin hidup kita jadi berkat, kita juga harus pandai mengelola keuangan. Karena uang itu selalu membuat orang merasa kurang. Bagaimana Anda bisa mengelola keuangan? Berkatalah cukup untuk dirimu sendiri supaya Anda bisa menyisihkan tabunganmu dan juga Anda masih bisa berbagi buat orang lain. Seberapa banyak pun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus bisa dipercaya untuk mengelola. Seberapa banyak pun harta kita, kalau kita tidak bisa mengelola pasti habis juga. Papa balu bila, tapi yang nama Mila, wajahmu balu bila.